Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami. Banyak sekali ini masalah-masalah yang dihadapi anak. Oleh karena itu saya akan mencari masalah-masalah yang sering sekali dihadapi anak atau peserta didik, baik di rumah, di sekolah maupun di kelasnya. Masalah selanjutnya adalah prokrastinasi akademik, ya. Prokrastinasi akademik. Nah, akar permasalahannya, yang pertama, persepsi yang tidak rasional terhadap tugas-tugas sekolah, ya. Seperti memandang tugas sebagai suatu yang sulit dikerjakan, ya. Yaitu adalah yang sering terjadi pada anak. Baru aja dikasih tugas, anak itu bilangnya tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. Nah, itu adalah tugas saja belum dikasih sudah sudah bilang bahwa tidak bisa mengerjakan. Jadi memandang tugas sebagai sesuatu yang sulit dikerjakan. Ini yang kedua, membutuhkan suasana hati yang kondusif. Nah, suasana hati harus dikondusifkan dulu sebelum belajar. Jadi anak itu dikasih refleksi dulu sebelum belajar, ditenangkan dulu sebelum KBM dimulai. Ya, sekarang kita sudah berlangsung, ya, di kita itu, ya, sebelum belajar itu di kita itu sudah ada refleksi, yaitu dengan cara membaca surat-surat pendek dan sebagainya, ya. Kemudian tidak dapat menemukan skala prioritas. Nah, kemudian yang terakhir adalah sulit mempertahankan konsentrasi saat belajar. Nah, saat belajar itu banyak sekali yang tidak konsen, ya. Karena apa? Pikirannya itu kemana-mana. Nah, pikirannya itu bla 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 bla, sehingga belajarnya itu tidak konsentrasi. Nah, kemudian bagaimana cara pemecahan masalahnya atau alternatif solusinya? Ini yang pertama, memberikan contoh dan teladan dari peserta didik yang terbiasa rajin dan disiplin. Nah, pasti di kelas itu ada anak atau 1, 2, 3 anak yang disiplin atau terbiasa rajin. Ini yang kita jadikan contoh, ya. Ini yang kita jadikan contoh. Coba contoh si ini. Tiap hari datang tepat waktu, mengikuti pelajaran dengan baik, pulang pun juga tepat waktu. Nah, kalau di kelas itu ada anak yang rajin, itu yang kita jadikan contoh. Kemudian yang kedua, mengganti persepsi dengan persepsi baru yang tepat dan rasional terhadap tugas. Kemudian membuat jadwal pelajaran atau target penyelesaian tugas dengan reward dan punishment, ya. Kemudian yang keempat, memantau catatan perilaku belajar dan pengerjaan tugas peserta didik. Nah, itulah akar masalah dan cara pemecahan masalahnya. Sekian dan terima kasih.